Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adira Giano Faiza dengan nomor pokok mahasiswa 9882405 1212210006. Saya berasal dari prodi akuntansi. Berhubungan dengan UAS mata kuliah karakter building secara take home, maka tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester tersebut. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suka Prayanta Pandia SPD MPvis sebagai dosen dari mata kuliah karakter building yang telah memberikan kesempatan serta waktu yang cukup lama untuk pembuatan video ini, sehingga saya bisa memaksimalkan dalam pembuatan video ini. Tak lupa saya berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dalam pembuatan video ini. Pada video ini saya akan mereview pembelajaran apa saja yang telah saya dapatkan dari setelah UTS sampai materi terakhir. Tidak menunggu waktu yang lama, saya langsung saja akan menjelaskan pada materi pertama yang berjudul Begin with the end in mind. Artinya berpikir terlebih dahulu untuk tujuan akhir. Begin with the end in mind merupakan salah satu quotes dari Stephen Covey yang mengungkapkan filosofi yang dikenal sebagai etika karakter. Keberhasilan diperoleh dari karakteristik yang sangat mendasar seperti integritas, keberanian, keadilan, kesabaran, dan yang lainnya. Dalam memulai segala sesuatu dengan gambaran akhir merupakan salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dengan menyajikan perubahan dimulai dari dalam. Perubahan inilah yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Memulai sesuatu dengan menggambarkan pada tujuan akhirnya berarti memulai dengan pengertian jelas tentang tujuan diri sendiri. Jadi, kita juga perlu memikirkan dampak apa yang akan kita lakukan, apakah akan berdampak baik atau buruk bagi tujuan kita pada akhir nanti. Yang kedua, kita juga harus mengetahui kemana tujuan kita, sehingga kita akan mengerti di mana kita seharusnya berada. Dengan begitu, kita akan mengetahui langkah awal yang akan kita ambil agar tujuan akhir kita tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk merumuskan tujuan diri sendiri? Yang pertama, kita harus memperhitungkan seberapa berharganya impian untuk diri kita pribadi. Maksudnya, pada langkah awal ini kita harus menyemangati diri kita sendiri, sehingga kita bisa yakin dan semangat yang kita miliki semakin tinggi untuk mewujudkan impian tersebut. Lalu yang kedua, tuliskan. Maksud dari tuliskan ini, kita harus merumuskan impian tersebut dengan jelas dan tegas, sehingga kita akan senantiasa lebih mudah untuk mengingatnya, dan kita akan menjadi semangat karena kita mempunyai mimpi terbesar yang kita miliki. Yang ketiga, tentukan momen yang sesuai. Kita harus memilih momen yang sesuai untuk kita mempertimbangkan, dan dalam hal ini kita dituntut untuk menjadi orang lain. Suasana yang tenang juga diperlukan untuk mempertimbangkan tujuan kita sendiri. Yang keempat, lakukan. Kita harus melakukannya dengan menggapai mimpi itu dari prinsip yang telah kita miliki, dan usahakan prinsip tersebut tidak terkecoh oleh ucapan orang lain. Di sini kita harus benar-benar berpegang teguh pada prinsip kita sendiri. Dan yang terakhir, harus berjuang. Kita diharuskan untuk berjuang dalam menggapai impian kita. Dalam berjuang ini kita harus mengerahkan segala daya dan upaya
untuk mewujudkan impian yang telah kita rencanakan dari awal. Jadikanlah keluarga, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kita untuk sebagai penyemangat dalam mewujudkan impian tersebut. Lalu fokus apa saja yang harus kita wujudkan untuk tujuan akhirnya? Yang pertama, fokus keluarga dan orang terdekat. Tindakan yang dilakukan akan terbatasi oleh keluarga ataupun orang terdekat. Maka, kita harus mengasih kepercayaan kepada mereka bahwa impian yang kita miliki bertujuan untuk membahagiakan mereka sendiri. Yang kedua, ada fokus harta dan uang. Tindakan kita juga akan terbatasi oleh uang dan status sosial. Maka, dalam mewujudkannya, kita harus bisa memilah yang baik dan yang buruk. Serta kita harus mengikuti organisasi agar kita bisa untuk lebih mengerti status sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, fokus kesenangan. Kekuasaan yang ada pada diri kita sendiri akan nyaris tak berarti apabila kita tidak memiliki kesenangan, maka apapun yang telah kita capai itu tidak akan berarti apapun. Keempat, ada fokus teman atau musuh. Akan ada saatnya di mana kita akan bergantung kepada emosional terhadap individu lain. Maka, kita harus selalu merasa puas dan memperbaiki apa yang kurang dalam tindakan kita sendiri. Kelima, ada fokus terhadap diri sendiri, yaitu kemampuan untuk bertindak akan dibatasi pada sumber daya diri kita. Tanpa adanya saling bergantungan, maka kita perlu mengembangkan lagi kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, fokus pada prinsip. Dalam mewujudkannya, mimpi yang kita miliki, maka kita harus memiliki fondasi yang kuat pada prinsip. Prinsip inilah yang akan mampu menuntun kita dalam upaya mewujudkan mimpi tersebut. Apa pentingnya kita mempunyai tujuan akhir? Yang pertama, jika kita tidak mempunyai tujuan akhir, artinya kita berada dalam persimpangan, sehingga jalan yang kita pilih nantinya akan mempengaruhi diri kita selamanya. Yang kedua, jika kita tidak menentukan masa depan kita sendiri, maka orang lain yang akan memutuskan masa depan kita. Jadi, kita harus menentukan mimpi kita sekarang juga dengan mengatur strategi dan memegang prinsip dalam mewujudkannya, sebelum orang lain yang menentukan apa mimpi kita nanti. Pada materi kedua, yaitu membahas tentang think win-win and seek first to understand, then to be understood. Maksudnya, berpikir menang-menang dan berusaha untuk mengerti dahulu sebelum dimengerti. Berpikir tentang menang-menang merupakan pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak hanya memikirkan satu ego. Tetapi berpola pikir menang-menang ini akan memenangkan banyak ego. Dalam kerangka berpikirnya, kerangka hati dan pikiran akan secara terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Hal ini akan menunjukkan bahwa dengan solusi menang-menang, semua pihak akan merasa senang dan keputusannya dan merasa terikat dengan tindakannya. Pola pikir menang-menang ini akan melihat kehidupan sebagai arena kooperatif, bukan kompetitif. Dalam berpikir menang-menang ini, kita harus mau melihat semua orang itu sukses. Kita juga harus berpikir bahwa kita tidak perlu merendahkan orang lain untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita juga harus merendah hati. Saat orang lain mempunyai masalah, kita harus mau mendengarkannya. Jika bisa, kita bantu dia untuk mencari sebuah solusi. Dengan berpola pikir seperti itu, maka kita
akan mendapatkan sebuah kesuksesan, yaitu dengan menang semua. Dalam berpikir menang-menang akan menjadi penghalang kita dalam berpikir bahwa saya akan menginjak kamu untuk maju. Yang berarti kita akan berpikir untuk tidak egois dalam hal ini. Lalu kita tidak berpikir bahwa kita adalah seseorang yang kalah dan tidak bisa apa-apa. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Dan yang terakhir, kita juga tidak boleh membiarkan orang lain menang sendirian. Kita harus bisa menang bersama-sama. Seek first to understand, then to be understood, yaitu berusaha mengerti terlebih dahulu, merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan ini akan berlaku pada dunia kerja. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum diskusi, alangkah baiknya jika kita memahami ide-ide yang telah disampaikan untuk bertujuan menghargai kepentingan rekan yang lainnya. Kita harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mendengarkan dengan mata. Karena ada beberapa orang yang akan menggunakan bahasa tubuh untuk berekspresi. Dalam menggunakan mata, kita harus mengetahui bagaimana bahasa tubuh menggambarkan marah, sedih, malu, capek, dan sebagainya. Kita harus melihat diri kita untuk menjadi pendengar yang baik, berkaca kembali tentang perkataan orang lain terhadap kita, mengulang kembali perkataan apa yang telah kita ucapkan kepada orang lain, dengan berstatement, kamu terlihat seperti merasakan, dan apa yang harus kamu katakan nanti. Setelah saya menjelaskan tentang materi 1 dan kedua, maka saya akan menjelaskan materi ketiga, yang berjudul Synergies and Sharpen the Saw, yaitu yang berarti bersinergi dan mengasah gergaji. Sinergi, menurut saran dari Stephen Covey, yaitu untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Dengan adanya latar belakang yang berbeda-beda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, dicantumkan nilai sinergi dalam sebuah institusi terlebih lagi dalam lingkup kementerian. Nilai sinergi wajib ditumbuh kembangkan pada setiap individu pegawainya, sehingga tujuan dan cita-cita sebuah instansi bisa tercapai dengan baik. Lalu rencana untuk beraksi sinergi yang seperti apa? Yang pertama, define the problem. Maksudnya, kita harus mengerti permasalahan apa yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, their way. Artinya, kita harus mencoba mengerti ide dari seseorang dan dengarkan secara berhati-hati dan baik. Lalu yang ketiga ada my way. Artinya, kita harus terlihat untuk dimengerti dalam menyampaikan ide-ide kita. Setelah itu, kita bisa menyampaikan ide kita dengan jelas. Yang keempat, ada brainstorm, yaitu kita dituntut untuk menjadi kreatif, atau bisa dikatakan menjadi seseorang yang mengutarakan ide baru. Dan yang terakhir ada highway, yaitu cara kita dalam menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Lalu ada sharpen the saw.
ialah kebiasaan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita sendiri. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan mengasah gergaji yang sudah tumpul. Mengasah gergaji ini merupakan sebuah liburan, melakukan hal-hal menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin. Sharpen the Saw ini mempunyai beberapa manfaat bagi kita sendiri. Antara lain, bagi tubuh, itu membuat menyehatkan tubuh, membantu menenangkan tubuh. Dengan begitu, istirahat pun menjadi nyenyak. Yang kedua, bagi pikiran, akan membuat lebih fresh, lebih jernih, dan bisa membantu fokus dalam melakukan kegiatan yang telah biasa dilakukan. Yang ketiga, bagi hati, kita akan merasakan hati kita bersenang dan lebih ceria. Kita jadi bisa berinteraksi dengan baik kepada rekan-rekan. Materi keempat, saya akan menjelaskan tentang integritas atau kejujuran. Integritas merupakan suatu keadaan atau sifat yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas juga adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan karakter yang lebih kuat. Adapun tujuan dalam berintegritas, yang pertama, merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, membuat hidup manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Yang keempat, integritas ini juga dapat melahirkan prestasi. Keempat tujuan tersebut merupakan dampak positif bagi orang yang berintegritas. Bagaimana cara yang dilakukan untuk berintegritas? Yang pertama, doing what we say we will do. Maksudnya, dalam perbuatan yang kita lakukan, itu sama dengan apa yang kita katakan tentang diri kita. Jadi, kita tidak memanipulasi orang lain. Yang kedua, taking responsibility. Maksudnya, kita harus bertanggung jawab dengan suatu hal yang telah kita perbuat. Yang ketiga, taking care of self, yaitu kita juga harus mampu menjaga diri kita sendiri dalam melakukan tindakan, mengambil keputusan, dan sebagainya. Yang keempat, thinking of the big picture. Maksudnya, kita harus memikirkan gambaran besar dari apa yang kita akan perbuat. Yang kelima, respecting others. Kita harus menghormati orang lain yang sedang mengemukakan idenya. Tidak harus kepada orang yang lebih tua saja dalam menghormati ini. Kita juga harus menghormati kepada orang yang lebih muda dari kita. Karena ide-ide yang diberikan pasti itu akan berpengaruh bagi dunia kerja nantinya. Yang keenam, checking the mirror, yaitu kita harus merenungkan apa yang salah dan apa yang benar dari diri kita, sehingga kita tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, stand up for what is right and wrong. Seseorang yang berintegritas akan membenarkan jika perkataan orang lain benar, dan sebaliknya, jika perkataan orang lain itu salah, maka orang yang berintegritas akan menyalahkannya dan memperbaikinya dengan apa yang benar.
Lalu pada materi terakhir ini yaitu mengenai tentang value Unibi, yaitu nilai-nilai pada Unibi. Unibi merupakan singkatan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada unity, yaitu perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan, kesatuan untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Unibi, mengutamakan kesatuan dalam bekerja dan melayani. Lalu N dalam Unibi ini yaitu nation, yang artinya bekerja untuk bangsa, yang menjadikan pendidikan menjadi salah satu senjata dan benteng bagi bangsa dan negara. Kita juga dapat membangun entrepreneur kita sendiri dan menyumbangkannya bagi bangsa. Yang ketiga dalam I tersebut yaitu integrity, bekerja dan hidup dengan penuh integritas, memiliki konsistensi dalam perbuatan maupun perkataan. B pada Unibi yaitu boldness, ialah berani dalam bertindak dan bertanggung jawab. Kita juga mampu untuk berani dalam mengambil suatu keputusan, berani untuk mengambil peluang, dan tegas dalam menghadapi sebuah tantangan. Dan yang terakhir ada innovation, yaitu memberikan dampak positif bagi generasi muda dan memberikan sebuah inovasi baru bagi keberhasilan di masa depan. Mengembangkan situasi dan bukan hanya mengikuti perubahan saja. Jadi pada innovation ini kita harus melakukan sebuah inovasi baru dengan mengembangkan yang sudah ada. Jadi kita yang menciptakan perubahan itu, bukan mengikuti alur perubahannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.